Ada sebuah ruangan di dalam pikiranmu. Ruangan yang pernah terang kini diliputi bayangan. Kau duduk di sana sendirian, mencoba memahami gema dari sebuah percakapan. Kata-kata itu terdengar biasa, bahkan mungkin terdengar sopan. Tapi entah kenapa, rasanya seperti serpihan es yang menyentuh kulitmu. Dingin, tajam, menusuk. Kau bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku berlebihan? Apakah aku terlalu sensitif? Keraguan mulai merayap seperti sulur tanaman berduri yang membelit hatimu. Ini bukan imajinasimu. Ini bukan kebetulan, ini adalah psikologi. Ini adalah seni membunuh secara perlahan. Kematian rasa hormat tidak pernah diumumkan dengan jenderang perang. Ia datang dalam bisikan, dalam kalimat-kalimat halus yang dirancang untuk melucuti kekuatanmu, membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri. Mereka adalah racun yang dibalut madu. Hari ini kita akan menyalakan lentera di sudut tergelap pikiran itu. Kita akan menelanjangi 7 kalimat yang paling sering diucapkan saat rasa hormat seseorang padamu telah mati. Kalimat pertama yang paling umum adalah nomor 1, terserah kamu. Di permukaan ini terdengar seperti sebuah pemberian kebebasan, pemberian otonomi. Mereka seolah-olah berkata, pilihanmu penting, aku menghargainya. Tapi perhatikan nadanya, perhatikan tatapan matanya yang kosong. Ini bukan tentang memberimu pilihan, ini tentang melepaskan tanggung jawab. Makna sesungguhnya adalah, aku tidak peduli lagi. Energiku terlalu berharga untuk dihabiskan pada keputusanmu. Lakukan apa maumu karena hasilnya tidak lagi mempengaruhiku. Ini adalah pengabaian yang dibungkus dalam selubung kemandirian. Dinding pertama yang mereka bangun di antara kalian, nomor 2, aku cuma bercanda kok. Kalimat ini adalah perisai pengecut. Sebuah senjata yang digunakan setelah mereka melontarkan hinaan atau kritik tajam yang menyakitimu. Mereka menusukmu, lalu menuduhmu berdarah. Lihatlah Elara, dia seorang seniman, jiwanya terbuat dari warna dan cahaya. Pasangannya Silas pernah mengagumi itu, tapi kini kekaguman itu telah membusuk menjadi rasa iri. Suatu hari Elara menunjukkan lukisan terbarunya, sebuah karya yang dia curahkan sepenuh hati. Silas menatapnya sejenak, lalu berkata, warnanya agak norak ya, seperti lukisan anak-anak. Wajah Elara pias, hatinya perih. Saat Silas melihat reaksinya, dia tertawa kecil. Astaga, aku cuma bercanda kok. Jangan dianggap serius. Ini bukan lelucon, ini adalah agresi pasif. Sebuah cara untuk mengatakan hal yang kejam tanpa harus bertanggung jawab. Mereka menguji batasmu, melihat seberapa banyak racun yang bisa kau telan sebelum kau tumbang. Nomor 3, dan ini adalah pasangan mematikan dari kalimat sebelumnya, kamu terlalu sensitif. Ini adalah puncak dari manipulasi. Setelah melukaimu, mereka menyalahkanmu karena merasakan sakit. Mereka memutarbalikkan kenyataan, menjadikan reaksimu sebagai masalah, bukan tindakan mereka. Pernahkah kau merasa begitu? Kau mencoba mengungkapkan perasaanmu yang terluka, dan alih-alih permintaan maaf, kau malah diberi label, sensitif, drama, berlebihan. Ini adalah taktik untuk membungkammu. Untuk membuatmu percaya bahwa emosimu tidak valid, bahwa intuisimu salah. Perlahan tapi pasti, kau berhenti mempercayai dirimu sendiri. Kau mulai berpikir, mungkin benar aku yang salah. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Dan saat itulah mereka menang. Rasa hormat mereka padamu sudah mati, dan kini mereka sedang membunuh rasa hormatmu pada dirimu sendiri. Nomor 4, santai saja ya. Kalimat ini terdengar seperti nasihat yang menenangkan. Tapi di balik fasad itu, ada perintah yang merendahkan. Ini adalah cara halus untuk mengatakan, emosimu tidak nyaman bagiku. Hentikan. Mereka tidak tertarik untuk memahami mengapa kau marah, sedih, atau cemas. Perasaanmu dianggap sebagai gangguan, sebuah drama yang harus segera diakhiri agar mereka bisa kembali merasa nyaman. Rasa hormat yang sejati akan memberimu ruang untuk merasakan. Seseorang yang menghormatimu akan duduk bersamamu dalam badai, bukan menyuruhmu menghentikan hujan. Jadi, ketika kau mendengar santai saja, dengarkan apa yang tidak terucapkan. Perasaanmu tidak penting, ketenanganku yang utama. Nomor 5, oke, kalau itu maumu, ini adalah desahan kekalahan yang palsu. Kalimat ini syarat dengan perlawanan pasif. Mereka tidak secara aktif melarangmu, tetapi mereka memastikan kau tahu bahwa mereka sama sekali tidak setuju. Ini adalah cara untuk menanam benih keraguan dalam keputusanmu. Mereka ingin kau merasa bersalah. Mereka ingin kau mengingat jika nanti kau gagal, bahwa ini adalah pilihanmu, bukan pilihan mereka. Elara ingin mengikuti lokakarya seni di kota lain selama sebulan. Ini adalah kesempatan besar baginya. Silas tidak melarangnya. Dia hanya berkata dengan napas panjang, oke, kalau itu maumu. Selama sebulan penuh, Elara merasa terbebani.
Kegembiraannya ternoda oleh rasa bersalah. Kalimat Silas menggema membuatnya mempertanyakan apakah kebahagiaannya harus dibayar dengan ketidaksenangan pasangannya. Nomor 6, aku tidak mau berdebat soal ini. Jadi ini bukan ajakan untuk berdamai. Ini adalah penegasan kekuasaan. Kalimat ini digunakan ketika mereka merasa terpojok, ketika argumen logismu mulai meruntuhkan narasi mereka. Ini adalah tombol darurat untuk melarikan diri. Mereka tidak mau berdebat karena debat menyiratkan kesetaraan posisi. Mereka tidak melihatmu sebagai lawan yang setara. Baginya, percakapan ini sudah selesai karena pendapatmu tidak lagi berbobot. Rasa hormat berarti mau mendengarkan, bahkan ketika itu sulit. Bahkan ketika itu berarti mengakui bahwa kau mungkin salah. Kalimat ini adalah tanda bahwa pintu komunikasi telah ditutup dan dikunci. Dan kalimat terakhir, yang paling dingin, nomor 7, semoga kamu bahagia. Kalimat ini seringkali diucapkan di akhir konflik. Setelah kau membuat keputusan yang tidak mereka sukai, meninggalkan pekerjaan, memilih teman, atau bahkan mengakhiri hubungan dengannya, ini bukan doa. Ini adalah pemutusan hubungan. Ini adalah cara mereka untuk mengatakan, kau telah memilih jalanmu. Aku tidak lagi terlibat. Kebahagiaan atau penderitaanmu bukan lagi urusanku. Ada jurang pemisah antara aku ingin kau bahagia dengan semoga kamu bahagia. Yang pertama adalah investasi emosional. Yang kedua adalah surat pengunduran diri. Ini adalah ucapan selamat tinggal yang paling pasif-agresif. Sebuah kutukan yang disamarkan sebagai berkat. Pukulan terakhir yang mereka berikan saat mereka berjalan keluar dari hidupmu, membiarkanmu kedinginan dalam gemak kata-kata mereka. Terserah kamu, cuma bercanda. Kamu terlalu sensitif, santai saja. Kalau itu maumu, aku tak mau berdebat. Semoga kamu bahagia. 7 kalimat. 7 paku di peti mati rasa hormat. Mereka tidak terdengar seperti kekerasan. Itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Mereka adalah kekerasan emosional yang tersembunyi di tempat terbuka. Sekarang kau tahu, kau tidak gila, kau tidak berlebihan. Intuisimu benar. Rasa tidak nyaman yang kau rasakan adalah sistem alarm jiwamu yang berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Mengenali kalimat-kalimat ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali kekuatanmu. Ini adalah tentang menarik garis. Garis antara apa yang kau terima dan apa yang tidak akan pernah kau toleransi lagi. Rasa hormat bukanlah sebuah bonus, itu adalah fondasi. Tanpanya tidak ada cinta sejati, tidak ada persahabatan sejati. Yang ada hanyalah ilusi yang menyakitkan. Jangan biarkan siapapun meredupkan cahayamu dengan bisikan beracun mereka. Jangan biarkan mereka membuatmu meragukan realitasmu sendiri. Ruangan di dalam pikiranmu adalah milikmu. Pilihlah siapa yang kau izinkan masuk. Dan yang terpenting, jangan pernah takut untuk menunjukkan pintu keluar pada mereka yang telah lupa caranya menghormati